Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ilahul awwalin wal akhirin, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Shalawatullahi wa salamuhu alaihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita kembali melanjutkan dari pelajaran kita membaca kitab dasar seputar ilmu tajwid, yaitu buku Iqra' Qiraati Tariqatun Sari'ah fi Ta'allumi Qiraatil Qur'an. Kita sudah masuk di juz al-khamis, wa huwa juz'ul akhir. Ini adalah juz yang terakhir. Baik, di halaman pertama langsung kita masuk. Ya, di situ disebut mad lazim kilmi mutsaqqal. Ya, contohnya al-haqqah. Baik, di halaman pertama mad lazim kilmi mutsaqqal. Apa itu mad lazim kilmi mutsaqqal? Baik, uktubu. Mad lazim kilmi mutsaqqal adalah adanya huruf mad, atau bisa juga adanya mad setelahnya tasydid. Itu definisinya ya. Jadi mad lazim kilmi mutsaqqal artinya adanya mad atau adanya huruf mad. Ya, kalau dikatakan adanya mad mencakup tiga-tiganya. Baik, mau alif, ya atau waw sama saja. Kemudian setelahnya tasydid. Baik, hukum panjangnya, hukumnya dibaca panjang 6 harokat. Hukumnya wajib dibaca panjang 6 harokat. Ini mad yang paling panjang, ya, yaitu 6 harokat. Makanya di buku dikatakan bimiqdar sitti harokatin. Bimiqdar sitti harokat. Dibaca sekitar 6 harokat. Baik, ini sama di surah Al-Fatihah ayat yang terakhir ya. Ad-dallin. Baik, coba kita baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Al-haqqah. Ya, jadi di ujung mad tasydid ya. Haqqah. Coba. Baik. Nah, ini apa? Mad setelahnya tasydid. Mad setelahnya tasydid. Nah, inilah yang disebut namanya lazim, kilmi mutsaqqal.
ya, dan dia wajib dibaca 6 harokat. Contoh lain, fa idza ja'atis shakhah. Baik. Qala atuhajjunni fillah. Coba. Baik. Jadi di sini bisa juga terjadi pada waw ya. Intinya mat. Mat kan 3, tabi'i kan 3. Kapan setelahnya tasydid semuanya berlaku. Baik, coba dibaca. Yang panjang-panjang napasnya. Siapa? Baik, siapa yang baca di belakang? Rozali sudah sembuh? Belum? Daud? Enggak. Pakai itu. Yang pertama Ustaz. Setelahnya al-haqqah. Disambung ya. Al-haqqah. Disambung. Al-haqqatu mal-haqqah. Coba. Al-haqqatu mal-haqqah. Baik. Terus La tudarra. La tudarra walidatum biwaladiha. baik, coba kita baca sama-sama. La tudarra walidatum biwaladiha. Fa idza ja'atis ulang. Fa idza ja'atit tammatul kubra. Aina syahid? At-tammah. Mat setelahnya tasydid. Kalau sebelumnya mat apa itu? Mat wajib. Baik. Kita lanjut di halaman 2. Ini apa namanya? Tidak perlu kita baca semua ya. Contoh saja, yang penting untuk tahu. Halaman kedua adalah mat farqi. Mat farqi adalah adanya dua hamzah. Mat farqi adalah adanya dua hamzah. Hamzah pertama adalah hamzah istifham. Hamzah pertama adalah hamzah istifham. Dan yang kedua adalah hamzah khobar. Yang kedua adalah hamzah khobar. Cara membacanya dengan dua cara. Jadi hukumnya cara membacanya dengan dua cara terkait tentang masalah mat farqi. Dan di buku disebut ya. Cara yang pertama,
dibaca tashil. Dan cara yang kedua dibaca panjang 6 harokat. Dibaca tashil yang pertama, yang kedua dibaca panjang sampai 6 harokat. Taib. Apa itu tashil? Ya, tashil itu dari kata apa tashil? Ya, artinya dimudahkan. Tapi kalau istilah di sini, istilah tajwid, tashil itu artinya bacaan antara alif dan hamzah. Bacaan antara alif dan hamzah. Baik, lihat definisinya dulu sebelum kita baca. Atau sebelumnya, mad farqi ini terbatas ya, hanya beberapa tempat saja dalam Al-Quran. Iya, sepertinya hanya ini saja yang disebut dalam halaman ini. Di surah An-Naml, kemudian di surah Al-An'am di 2 tempat, dan yang ketiga di surah Yunus. Baik, bagaimana itu mad farqi? Jadi dikatakan apa? Mad farqi adanya 2 hamzah. Hamzah pertama istifham dan hamzah kedua adalah khobar. Jadi asalnya yang antum lihat di contoh Allahu, ya kan? Ini asalnya 2. Asalnya Allahu. Apa tadi definisi yang pertama? Hamzah pertama istifham, yang kedua khobar. Ini ada hamzah. Paham? Tapi dijadikan menjadi satu. Ini jadinya. Ya. Jadi asal bacanya Allah. Nah, hukum bacanya yang seperti ini. Ya dimaklumi terjemahnya ya. Apakah Allah? Allahu khairun amma yusyrikun. Baik. Perhatikan, jadi cara bacanya yang pertama tadi bisa dibaca hamzanya 6 harokat. Baca ibdal, panjang 6 harokat. Bisa juga dibaca tashil. Bacaan antara alif dengan hamzah. Baik, kita baca panjang dulu. Kita baca surah An-Naml ya. Qulil hamdulillahi wa salamun ala ibadihi alladhina istafa. Coba. Qulil hamdulillahi Baik, istafa 2 harokat. Tapi kalau dilanjut dia dibaca 4 sampai 5. Baik. Allahu khairun amma yusyrikun. Ya, jadi hamzahnya apa? Dipanjangkan ya. Setelah panjang, ujung ditasydid. Allah. Ini namanya apa? Bukan tashil. Ini yang dibaca 6. Baik, kalau tashil bacaan antara alif dengan hamzah dia dimudahkan. Ketika bunyinya ala ibadihi alladhina istafa Allahu khairun amma yusyrikun. Jadi dia apa? Allah. Itu namanya tashil. Jadi tidak boleh apa? Allah, tapi apa? Allah. Bisa? Baik. Coba kita baca sama-sama. Allah.
Allah. Antum kayak lurus saja. Allah. Enggak. Ya. Allah. Kita baca coba. Qulil hamdulillahi wa salamun ala ibadihi alladhina istafa. Allahu khair. Qulil hamdulillahi wa salamun ala ibadihi alladhina istafa. Allahu khairun amma yushrikun. Allah. Allah. Coba satu supaya ketahuan ya. Coba Rizky. Coba buka maskernya dulu. Allah. 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 Bukan Allah. Baik. Coba Hanafi. Allah. 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 Baik. Intinya jangan dibaca Allah atau Allah ya. Kalau mau baca Allah dibaca nam. Jadi kan ada dua pilihan. Bisa baca nam, bisa tashil. Baik, contoh kedua. Surah Yunus. Lihat, langsung kita di syahidnya saja karena ini ayatnya. Tamaniyat azwaj minadh dha'ni itsnaini wa minal ma'zi itsnain. Ini setelahnya. Kita baca 6 harakat dulu. Qul adzakarain. Langsung ya. Qul adzakarain. Baik. Qul adzakarain. Adzakarain. Ada yang baca adzakarain. Yang dibaca ya. Coba Satria. Qul adzakarain. Dua-duanya. Qul adzakarain. Taib, dipermantap lagi tasydidnya. Taib. Yang kedua. Qul Coba diulang. Apanya sulit? Qul adzakarain. Baik, itu di ayat yang 134. Di ayat setelahnya juga ada ya, sama. Wa minal iblis itsnaini wa minal baqar itsnain am kuntum syuhada afwan. Langsung ya. Qul adzakarain sama.
Paham ini? Coba baca. Qul adzakarain. Baik. Sama-sama. Qul adzakarain. Baik, contoh yang ketiga terakhir. Qul Allahu adzina lakum. Qul Allahu adzina lakum. Baik, itu namanya mad farqi. Adanya dua hamzah, yang pertama istifham dan yang kedua apa? Khabar. Cara bacanya dengan dua bacaan. Boleh ibdal panjang 6 harokat dan boleh tashil, bacaan antara alif dan hamzah. Baik, barakallahu fikum. Yang ketiga, halaman yang ketiga. Mad lazim kilmi mukhaffaf. Mad lazim kilmi mukhaffaf. Ini tadi sebelumnya mad lazim kilmi musaqqal ya. Kalau ini mad lazim kilmi mukhaffaf. Baik, yaitu adanya mad setelahnya sukun asli. Mad lazim kilmi mukhaffaf, adanya mad setelahnya sukun asli. Ya, ini mirip dengan arid lisukun ya. Mad setelahnya sukun. Hanya saja kalau arid dia bukan sukun asli. Dia sukun disebabkan karena waqaf. Al-alamina asalnya mi 2 harokat. Tapi karena kita sukun nunnya, itu namanya apa? Sukun yang arid, tiba-tiba. Dia disukun karena kita berhenti. Makanya alamin, ar-rahim, ad-din. Jelas ya? Baik, kalau ini enggak, dia asli. Tapi ini mad lazim kilmi mukhaffaf hanya 2 tempat saja dalam Al-Quran. Itu pun dalam satu surah. Di surah Yunus ayat yang ke-51. Taib, dan ayat yang ke-91. Ya, mirip-mirip dengan tadi ya cara bacanya. Jadi cara bacanya apa? Seperti sebelumnya, ada 2 bacaan. Boleh dibaca ibdal panjang 6 harokat dan boleh yang kedua, yaitu apa? Tashil. Apa tashil? Baik, bacaan antara alif dan hamzah. Bisa dipahami ini? Baik, ini teori begini perlu antum pahami ya. Kenapa? Ya. Kita sebagai pelajar ya biasanya orang nanti bertanya, bagaimana cara bacanya seperti ini? Mungkin cara bacanya kita tahu, tapi namanya kita tidak tahu. Ya. Baik, ini hanya 2 tempat di dalam Al-Qur'an. Kita baca yang di ayat yang ke-51 dulu. Kita baca panjang 6 harokat. Al-ana. Coba. Ya, jadi kalau ini dia dipanjangkan. Panjang sampai 6. Kemudian terakhirnya apa? Disukun. Kalau tadi kan dia apa? Tasydid. Jelas ya? Jadi kalau ini apa? Al-ana. Paham ya? Jadi ujungnya apa? Disukun. Al-ana. Baik. Yang kedua, tashil. Al-an. Al-an. Bisa ya? Al-an. Ya, intinya jangan dibaca apa? Al. Tapi apa? Al. Baik. Jadi 2 mad ini, mad farqi dengan lazim kilmi mukhaffaf, hitung jari dalam Al-Quran.
Ya, hitung jari tempatnya di dalam Al-Quran. Tapi yang kedua di ayat yang ke-51 di surah Yunus. Nah, ini terkait tentang kisah kisah Fir'aun ya ketika ditenggelamkan. Al-ana wa qad asayta qablu wa kunta minal mufsidin. Jadi artinya al-ana itu apakah baru sekarang? Iya. Jadi pertanyaan. Al-an apakah baru sekarang? Maksudnya apakah baru sekarang baru apa? Bertaubat. Wa qad asayta qablu. Padahal engkau sebelumnya adalah orang yang bermaksiat. Wa kunta minal mufsidin, dan engkau orang yang berbuat kerusakan. Fal yauma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayah. Maka pada hari ini nunajjika, kami selamatkan dari jasadmu supaya menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang setelahmu. Taib, wa inna katsiran minan nasi an ayatina laghafilun. Dan sesungguhnya kebanyakan dari manusia terhadap ayat-ayat kami adalah orang-orang yang lalai. Taib, yang keempat, halaman yang keempat, mat tamkin. Bimiqdar harakataini waslan wa bisittin waqfan in kana 'aridan. Apa itu mat tamkin? Mat tamkin artinya adanya dua ya. Mat tamkin adalah adanya dua ya. Ya pertama tasydid dan ya kedua sukun. Saya ulang, tamkin adalah adanya dua ya. Ya pertama tasydid, ya kedua sukun. Hukumnya dibaca dua harokat ketika wasal. Hukumnya dibaca panjang dua harokat ketika wasal. Dua harokat ketika wasal dan dibaca 6 ketika waqaf. Baik, ini tamkin. Jadi dua apa? Dua ya. Lihat contohnya. Bin nabiyyin, ya, bin nabiyyin. Dua ya kan? Ya pertama tasydid, yang kedua ya sukun. Paham? Nah, ini disebut dengan mat tamkin. Yang begini, kayak kata an-nabiyyin misalnya, ketika dibaca dia dibaca dua harokat. Tapi ketika berhenti dia dibaca 6 harokat. Ya, sebahagian ada yang mengatakan tamkin ini sebenarnya dia mat tabi'i. Iya kan? Tabi'i. Mat apa ya? Sukun sebelumnya apa? Sebelumnya bukan ya, sebelumnya kasroh. Ya. Makanya ketika waqaf dia menjadi mat apa? Arid li sukun. Berarti sama dengan tabi'i. Ya. Cuman dikhususkan karena definisinya tersendiri. Karena dua ya. Pertama tasydid, kedua apa? Sukun. Tapi kalau dari sisi bacaan sama saja dengan tabi'i. Baik. Bisa dibaca dua Ustaz? Hah? Apa? Baca dua dan harokat kalau Iya, bagi yang menyamakan kalau mereka katakan dia arid berarti bisa 2, 4, 6. Ya, kalau di sini hanya disebut 2 atau 6. Allahu a'lam. Baik. Kita baca. Waji'a bin nabiyina wasyuhada'i wa qudiya bainahum bil haqq. Siapa yang bisa baca sampai selesai? Siapa yang panjang menafas? Satria, coba baca. Wajib
بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق. Selesai kan? Sampai lahir rambut. Hah? Apa? Sampai lahir rambut. Iya. Satu kali lepas. وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. Baik, barakallahu fiik. Coba kita baca di bawahnya lagi. Wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Baik, ini syahid. Baik, wa idza huyyitum, dua ya. Pertama tasydid, kedua sukun. Ulaika alladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin min dzurriyyati Adam. Yaitu kalau dilanjut dibaca dua harokat. Ulaika alladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin. Minan nabiyyina min dzurriyyati Adam wa mimman hamalna ma'a Nuh. Baik. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم الشاهد أميين. طيب. كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين. وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم. طيب الشاهد berapa? Hah? Berapa? Yang mana syahidnya? Satu atau dua?
Dua, satu. Iya, satu saja ya. Kalau illiyun kan bukan dua ya. Tapi waw setelahnya. Baik, barakallahu fikum. Halaman 5. Tentang sakta. Baik, apa itu sakta? Sakta secara bahasa artinya diam. Secara istilah, sakta adalah berdiam, diam sejenak tanpa mengambil nafas dengan niat melanjutkan bacaan. Diam sejenak tanpa mengambil nafas dengan niat melanjutkan bacaan. Itu di buku dikatakan apa? As-sakt bimiqdari harakataini ma'a adami akhdhi nafas. Ya, dibaca sekitar 2 harokat tanpa mengambil nafas. Maksudnya apa? Sakta itu dia mirip dengan waqaf. Waqaf kan orang baca Al-Quran, ya sampai ayat terakhir dia berhenti, lalu mengambil nafas. Ya, kemudian lanjut lagi di ayat yang kedua misalnya. Kalau sakta dia tidak. Dia berhenti sekitar 2 harokat, tapi apa? Tidak bernafas. Ya, tetap dia ingin lanjutkan bacaan, tapi berhenti saja, tapi tidak apa namanya? Tidak mengambil nafas. Itu bedanya. Jadi sakta berhenti tanpa mengambil nafas, kalau waqaf berhenti dengan mengambil nafas. Paham ini? Baik. Sakta di dalam Al-Quran terbagi. Nah, ini bacaan Hafs an Asim ya. Yang pertama yang disebutkan di buku ini surah Al-Kahfi, ayat yang pertama ke ayat yang kedua. Kemudian disebutkan di sini surah Al-Haqqah. Ayat keberapa itu? Tayyib. Yang ketiga surah Yasin. Yang keempat surah Al-Mutaffifin. Dan yang keenam adalah akhir Al-Anfal yang bersambung ke awal surah At-Taubah. Di situ ada sakta. Dimaklumi surah At-Taubah tidak ada bismillahnya, tidak ada basmalahnya. Jadi dia bisa dibaca sambung. Banyak hukum-hukum di situ. Taib. Yang pertama yang di atas juga ya, yang di atas sekali. Man roko. Man roko itu dia surah apa? Al-Qiyamah. Berarti berapa semua ini? 1, 2, 3, 4, 6. Taib. Surah Al-Qiyamah man roko dengan Al-Mutaffifin kallabal, itu dia hanya satu bacaan, yaitu wajib dibaca sakta di situ. Taib, wajib dibaca sakta, tidak ada pilihan lain kecuali apa? Harus dibaca sakta. Makanya lihat di ayat di atas itu waqilaman roko. Di situ nun sukun ketemu ro. Ya kan? Harusnya kan dibaca apa? Harusnya dibacain idgham. Tapi di sini tidak boleh baca idgham karena dia masuk di diwajibkan membaca dengan sakta. Baik, coba kita baca. Wa qila man raqa. Siapa yang tahu apa ayat sebelumnya? Sebelumnya. Kalla. Baik. Kita baca. Kalla idza balagatit taraqiya wa qila man raqa.
Jangan bernafas ya, jangan baca wa qila man raq. Ya, itu bukan sakta, itu waqaf namanya. Baik. Hah? Kalau ambil apa? Nafas. Bernafas, waqaf. Apa tuh bilang? Kalau waqaf tidak boleh, diulang kembali. Diulang ya. Baik, coba kita baca satu kali lagi. Wa qila man raqa. Iya, jadi berhentinya itu, berhenti sejenaknya itu mereka sebutkan sekitar 2 harokat. Bukan langsung wa qila man raqa. Berhenti dulu. Wa qila man raqa. Jelas ya? Baik, contoh yang kedua, surah Al-Mutaffifin. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Baik, indak ya Ahmad Bakhtiar. Coba dibaca. Kalla bal. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. Coba diulang, perhatikan. Jadi sakta itu apa namanya terdengar ya. Walaupun orang tidak lihat kita membaca, yang jelas dia dengar itu kentara. Jadi kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun, terdengar. Jadi jangan kalla bal rana, dua harokat berhentinya. Coba diulang. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. Yaksibun. Baik. Yasrib coba. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. Coba diulang. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. Baik. Kemudian yang kedua, itu yang pertama ya. Jadi 2 tempat wajib dibaca apa? Sakta. Surah Al-Mutaffifin dengan surah Al-Qiyamah. Tempat yang kedua, surah Al-Kahfi dengan surah Yasin. Di sini di 2 tempat ini ada 2 bacaan. Saya ulang, surah Al-Kahfi yang paling atas tadi dengan yang ketiga yaitu surah Yasin. Di sini ada 2 bacaan, boleh sakta dan boleh waqaf. Paham ya? Boleh sakta dan boleh waqaf. Saya sudah terangkan tadi, waqaf beda dengan apa? Sakta. Kalau waqaf berhenti sekitar apa namanya? Berhenti dan mengambil nafas. Kalau sakta berhenti tidak mengambil nafas. Baik, kita baca yang sakta dulu. Langsung di akhir, lihat. Surah apa namanya? Surah Al-Kahfi di akhir ayat. Walam yaj'al lahu 'iwaja qayyima. Coba. Disakta, disakta. Walam yaj'al lahu 'iwaja qayyima. Baik.
Kalau wakaf dimaklumi. Walam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzirah. Kan dimaklumi kalau apa? Wakaf. Baik. Surah Yasin. Lihat di surah Yasin. Qalu ya wailana man ba'athana min marqadina hadza. Coba. Baik. Berarti di sini dua pilihan ya, sakta dengan apa? Wakaf. Boleh tidak dibaca man ba'atsana min marqadinan hadza dan seterusnya. Boleh tidak? Tidak boleh. Dia hanya dua pilihan saja. Paham? Baik. Yang terakhir, yang ketiga. Surah Al-Mutaffifin. Surah Al-Haqqah. Ya laitaha kanatil qadiyah ma aghna anni maliyah. Perhatikan, ini di juz 29 ya. Maliyah, ada sin di atas. Jadi sakta itu selalu ada tulisan sin di atasnya. Di sini ada 3 bacaan. Yang pertama boleh wakaf, yang kedua boleh sakta, dan yang ketiga boleh idgham. Jadi pada kata anni maliyah di situ 3 bacaan, boleh wakaf, boleh sakta, dan boleh idgham. Kita baca yang wakaf dulu sama-sama. Ma aghna anni maliyah. Baik, atau saya baca dulu, selesaikan baru antum ya, supaya jelas sebentar perbedaannya. Ma aghna anni maliyah halaka anni sultaniyah. Coba. Baik. Sekarang yang sakta. Ma aghna anni maliyah halaka anni sultaniyah. Baik. Yang ketiga idgham. Ma aghna anni maliyah halaka anni sultaniyah. Ya, kalau antum idgham berarti dia bertasydid ya. Maliyah halaka. Paham? Maliyah halaka. Sama dengan ayat, misalnya kalau baca idgham di surah Al-Fatihah, Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Itu contoh idgham, tapi bukan di bacaan kita ya, bukan di bacaannya Hafs, bacaan lain. Jadi mereka baca apa? Ar-Rahmanir Rahim Maliki. Kan Rahimi Maliki, ketemu 2 mim. Dah, ketemu 2 mim, makanya bisa diidgham. Sama di sini, ketemu apa? Ha. Jadi bisa maliyah halaka. Ini bacaan ini ya ada di bacaan kita ya. Jadi boleh dibaca begitu. Makanya saya bilang tadi boleh dibaca berapa? 3 bacaan. Boleh wakaf, boleh sakta, boleh idgham. Selama ini yang kita kenal apa? Yang wakaf saja kan? Ya, selama ini yang kita kenal yang wakaf saja. Jelas ya? Baik. Kemudian yang terakhir
yang paling bawah, akhirul anfali ma'a awwalit taubah. Nah, di situ pada ayat innallaha bikulli syai'in alim bara'atun minallahi wa rasulih. Mereka menyebutkan di sini paling banyak bacaan. Baik. Yang pertama, bacaan yang pertama dia boleh dibaca wasol. Yang kedua boleh dibaca waqaf. Yang ketiga boleh dibaca sakta. Dan yang keempat boleh dibaca rom. Yang keempat raw. Ar-raw. Dan yang kelima boleh dibaca ishmam. Ishmam. Baik. Sementara saktanya boleh dibaca 3. Jadi saktanya boleh dibaca 3. Yang pertama, dia berhenti sejenak sekitar 2 harokat, tidak mengambil nafas, kemudian lanjutkan. Yang kedua, dia berhenti sekitar 4 harokat, baru dia lanjutkan. Dan yang ketiga, berhenti sejenak sekitar 6 harokat tanpa mengambil nafas, baru dia lanjut. Jelas ya? Ini akhir surah At-Taubah, akhir surah Al-Anfal, langsung bersambung ke awal surah At-Taubah. Baik, kita baca yang wasal dulu, yang sambung. Kalau dia sambung berarti tanwin ketemu ba, hukumnya iklab. Innallaha bikulli syai'in alimun bara'atun minallahi wa rasulih. Innallaha bikulli syai'in alimun bara'atun. Baik. Kemudian apa lagi? Waqaf. Ini dimaklumi. Innallaha bikulli syai'in alim bara'atun minallahi wa rasulih. Innallaha bikulli syai'in alim. Baik, sakta. Innallaha bikulli syai'in alim bara'atun minallahi wa rasulih. Innallaha bikulli syai'in alim bara'atun minallahi wa rasulih. Iya, saya tadi berhentinya itu sekitar 4 harokat ya. Antum cuma 2. Baik. Jadi intinya sakta di situ boleh dipilih ya. 2, 3, 2, 4 atau 6. Baik. Kemudian apa tadi lagi? Rom. Rom itu bahasa ringkasnya bacaan sepertiga harokat. Bacaan sepertiga harokat, artinya tidak sempurna. Perhatikan. Jadi harokat pada kata alim kan alimun, ya. Alimun di situ tidak sempurna dibaca. Ya, tidak sempurna dibaca, dia setengah saja, bahkan sepertiganya. Bagaimana? Alimu bara'atun minallahi wa rasulih. Jadi alimu bara'. Alimu bara'. Jadi kayak dibaca cepat.
Baik, coba kita baca. Innallaha bikulli syai'in alim bara'atum minallahi wa rasulih. Bukan alimu, bukan mu. Alimu baro, langsung alimu baro. Sedikit. Baik, yang terakhir apa tadi terakhir? Ismam. Ini sama dengan surah Yusuf ya, nanti akan ada baca ismam. Ismam itu yudhammu syafataihi dhamman laziman la athara lahu fi shaut. Yudhammu syafatain, mendhamma apa ini? Kedua ya, kedua bibir ya, dhamman laziman. Dhamma yang apa namanya? Sempurna, kelihatan. La athara lahu fi shaut. Tidak ada pengaruhnya dari sisi suara. Jadi dia gerakan bibir saja. Bagaimana bunyinya? Tidak ada bunyinya. Jadi dia, coba lihat semua. Kalau ismam dia apa? Alim bara'atum minallahi wa rasulih. Paham ya? Ya. Jadi asalnya dibaca alimu. Cuma mu-nya kita tidak apa? Kita tidak baca. Hanya gerakan kedua bibir, monyong bentuk dhamma. Jadi seakan-akan kita baca alimu, tapi mu-nya tidak kedengaran. Jadinya apa? Bikulli syai'in alim bara'atum minallahi wa rasulih. Paham? Baik. Ini dijelaskan semuanya supaya baik. Coba kita baca sama-sama yang terakhir. Yang ada yang tunduk. Kita baca yang ismam. Baik, antum enak ya, enggak kelihatan. Baik, antum praktek sendirilah. Ya, dicermin. Alimmu. Intinya antum kayak apa baca alimu mu. Tapi tidak dibaca, tidak kedengaran. Mu baru berhenti. Baik. Masih ada beberapa, saya kira ini dulu. Matsilah tawilah. Kita lanjutkan besok insyaallah. Hada wallahu alam, subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.